Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Tafuli dengan NIM 212511011. Saya kelas A, semester 6, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peran Guru Sosiologi dalam Membangun Kesadaran Berpikir Kritis Siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayo Tupas. Oke, jadi baik, langsung saja di bab satunya. Latar belakang masalah. Pendidikan menuntut orang-orang terlibat pada dalamannya bekerja sama secara maksimal yang penuh dengan rasa tanggung jawab serta loyalitas, tinggal dalam menaikkan mutu pendidikan. Melalui pendidikan inilah suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang mandiri dan berkarakter budaya saing. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peran pokok dalam mempersiapkan sekaligus membentuk generasi muda di masa yang akan datang. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sistematis bagi siswa dan nyaman. Nah, di era globalisasi saat ini, dengan informasi dan perubahan yang pesat, kemampuan berpikir kritis siswa menjadi keahlian yang sangat esensial bagi siswa. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi secara mendalam, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam konteks sosiologi, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk memahami fenomena sosiologi yang kompleks dan beragam. Menurut salah satu para ahli, yaitu Rusiada 2004 halaman 170, mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengumpulkan berbagai informasi serta membuat kesimpulan evaluatif dan berbagai informasi tersebut. Inti dari keterampilan berpikir kritis adalah aktif mencari berbagai informasi dalam memahami berbagai fenomena sosial dan kemudian informasi tersebut diuraikan dengan pengetahuan dasar yang telah siswa miliki untuk menarik kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam berpikir kritis merupakan keterampilan dalam suatu pengetahuan dasar yang paling penting yang dimiliki oleh setiap siswa. Nah, sebagai seorang guru juga harus membangun kesadaran berpikir kritis siswa agar memahami fenomena-fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat atau di lingkungan sekitar. Pembahasan mengenai peran guru selalu menarik karena guru adalah kunci pendidikan. Nah, di sekolah guru hadir untuk mengabdikan diri kepada manusia, dalam hal ini anak didik. Ketika semua orang mempermasalahkan masalah dunia pendidikan, figur guru harus terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia kehidupan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa atau anak didik yang halnya berpikir tentang fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini saya ambil dengan judul Peran Guru Sosiologi dalam Membangun Kesadaran Berpikir Kritis Siswa terhadap Fenomena Sosial di SMA Negeri Ayo Tupas tahun ajaran 2024 dan 2025. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayo Tupas. Yang kedua, strategi apa yang diterapkan oleh guru sosiologi untuk
membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayatupas. Nah, yang bagian C, tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayatupas. Yang kedua, untuk mengetahui strategi apa yang dapat diterapkan oleh guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayatupas. Nah, bagian D yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama itu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan sumbangan berupa ilmu dan metode pembelajaran bagi guru-guru agar bisa dapat melihat setiap potensi peserta didik dan bisa menganalisisnya agar cara berpikirnya dan hasil belajarnya. Yang kedua itu manfaat praktis. Jadi baik, kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka. A. Deskripsi teori. Yang pertama itu pengertian peran guru. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran seperti dalam membangun kesadaran berpikir kritisnya seorang siswa. Guru memiliki peran penting di dalam kelas untuk membantu siswa di dalam membangun sikap yang positif, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong siswa agar mandiri dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi yang dalam pembelajaran sehingga berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa peran seorang guru penting dalam membantu siswa berperilaku positif, membangun kesadaran siswa dalam berpikir untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, dan membantu siswa meningkatkan potensi yang dimiliki dan memotivasi siswa untuk dapat mengikuti suatu proses pembelajaran. Menurut Sudirman 2011 halaman 144 dan 146 mengatakan bahwa peran guru dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa adalah sebagai informator, organisator, motivator, pengarah atau direktorat, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan evaluator. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu proses tindakan yang dilakukan oleh seorang manusia atau siswa dalam melihat suatu keadaan sekitar sehingga mampu dalam memahaminya dan dapat mengidentifikasi sebab dan akibatnya. Nah, proses berpikir tidak hanya melibatkan otak untuk bekerja keras dan dalam memahami pengetahuan secara ilmiah, melainkan juga mengasah keterampilan untuk bertindak sesuai dengan aturan dan sistem yang sedang berjalan atau segala apa yang disampaikan oleh si orang guru. Menurut John Dewey, mendefinisikan berpikir kritis atau critical thinking yaitu aktif, gigih, dan mempertimbangkan cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun yang diterima, dipandang di berbagai sudut, alasan yang mendukung dan menyimpulkan. Seseorang yang mengendalikan pikirannya dan bisa mengatur pola berpikirnya maka akan dipikirkan dan akan dilakukan sesuai dengan perhitungan dan sesuai dengan pemikiran yang ada di pikirannya. 3 yaitu pengertian fenomena sosial. Fenomena sosial adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam
kehidupan masyarakat atau dalam dunia pendidikan. Maka sebagai seorang guru yang profesional dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis seorang siswa agar dapat memahami fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat atau dalam dunia pendidikan atau sekolah tersebut. Nah, fenomena sosial ini dapat berupa isu sosial, masalah sosial, atau perubahan sosial. Nah, menurut Emil Durkheim, fenomena sosial adalah fenomena yang terjadi seperti norma, nilai, aturan sosial dan dapat mempengaruhi perilaku individu dan membantu mempertahankan struktur sosial. Bagian B yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Nuraida Dede tahun 2009, peran guru dalam mengembangkan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki persamaan terkait fokus penelitian terhadap peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial. Namun perbedaannya, peran guru dalam penelitian terdahulu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terdiri dari beberapa strategi, yaitu menciptakan suasana yang menantang dalam kegiatan pembelajaran, menciptakan terjadinya interaksi, dan melatih siswa untuk menulis. Sedangkan dalam penelitian ini, peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial, yaitu peran guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, dan evaluator. C. Kerangka berpikir. Nah, setelah semua hasil belajar telah didapatkan, maka sebagai seorang guru harus mampu mengidentifikasi kemampuan siswa dalam rangka berpikirnya. Itu bisa berkembang dan dapat mengetahui fenomena sosial atau pembelajaran yang sudah diberikan dalam proses pembelajaran. Dan setelah mengetahui hasilnya, seorang guru bisa mengukur dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang siswa dalam proses belajar mengajar yang sedang berlangsung, baik secara faktor internal dari diri sendiri. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mempunyai ciri khas yang terletak pada pemahaman akan proses, yakni mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial di SMA Negeri Ayatupas. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Nah, menurut Sugiono, metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleon mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilihannya. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri Ayatupas yang berlokasi di Jalan Nekmese, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, pada siswa-siswi kelas 10 IPS yang sedang melakukan proses pembelajaran. Bagian C. Subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS di SMA Negeri Ayatupas tahun ajaran 2024-2025, dan objek dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan peran guru sosiologi dalam membangun kesadaran berpikir kritis siswa terhadap fenomena sosial.
Bagian D, teknik pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sederhana agar mempermudah pengambilan data dan hasil penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Bagian E, keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama uji credibility, kedua pengujian transferability, yang ketiga pengujian dependability, dan yang terakhir itu pengujian confirmability. Bagian F, analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data yang akan diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tahap analisis data, antara lain yang pertama, tahap pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, penyajian data, dan yang terakhir itu verifikasi dan kesimpulan. Nah, pada tahap terakhir dari penelitian kualitatif ini dapat dipahami bahwa yang harus dilakukan diantaranya yaitu untuk menyajikan data dan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif secara sederhana dan menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian ini agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti.